Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita lanjut, sebaiknya kalian persiapkan buku tulis, pulpen atau pensil, dan peralatan tulis-menulis lainnya. Supaya jika ada poin-poin penting yang Ibu sampaikan, kalian bisa langsung mencatatnya di buku tulis kalian masing-masing. Oke? Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang SPLTV atau Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Minggu lalu, kita telah membahas satu contoh soal yang berkaitan dengan SPLTV. Nah, hari ini Ibu akan berikan lagi satu contoh soal yang kurang lebih sama, tapi langkahnya ada yang sedikit berbeda. Yuk, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Ibu. Oke, di contoh soal yang kedua, selesaikan sistem persamaan linier 3 variabel berikut. Jadi di contoh kedua, Ibu punya sistem persamaan linier 3 variabel SPLTV seperti ini. X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. 2X dikurang Y dikurang Z sama dengan 3. Dan 3X dikurang 3Y dikurang 2Z sama dengan 5. Nah, kita akan coba selesaikan si SPLTV ini dengan metode campuran atau eliminasi dan substitusi. Oke, sebelumnya berarti apa? Kita kasih nama dulu deh. Yang ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita eliminasi salah satu variabelnya. Ibu di sini coba eliminasi si Y. Kemarin tipsnya gimana? Kalau eliminasi kita cari dulu yang koefisiennya sama. Oke? Coba kita lihat. Di sini si X koefisiennya 1, 2, 3, nggak ada yang sama. Sebelah sini Y, koefisien si Y negatif 2, negatif 1, dan negatif 3, nggak ada yang sama juga. Yang ini koefisien Z 3, negatif 1, dan negatif 2, nggak ada yang sama juga. Oke, kalau nggak ada yang sama berarti ya sudah, nggak apa-apa. Kita ambil sembarang variabel yang mau kita eliminasi. Di sini Ibu pilih variabel Y. Oke, Ibu akan coba eliminasi si variabel Y dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke, setelah kita tulis persamaan pertama dan persamaan kedua, coba kita lihat. Yang mau kita eliminasi adalah variabel Y-nya. Oke, kita lihat di persamaan pertama dan di persamaan kedua, variabel Y-nya koefisiennya adalah yang pertama negatif 2, yang kedua negatif 1. Belum sama? Belum. Harus kita samakan dulu. Oke, yang berarti yang di atas kita kali silang. Kali 1. Ya. Yang di bawah kita kali 2. Supaya apa? Supaya tujuannya Y-nya ini, variabel Y-nya ini, koefisien dari variabel Y di kedua persamaan ini sama. Oke, kalau dikali 1 berarti yang di atas ini tetap. Kita tulis dulu. Oke, karena dikali 1 maka tetap X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Semua ruas kita kali 1. Yang di bawah kita kali 2. 2X kali 2 berarti 4X. Min Y dikali 2 berarti min 2Y. Min Z kali 2 berarti min 2Z sama dengan 3 kali 2 6. Oke. Nah, di sini coba kita lihat si koefisien dari Y di kedua persamaan apakah sudah sama? Sama ya? Nah, kalau sudah sama, coba kita perhatikan. Ini sama-sama negatif. Ya, negatif 2 dan ini juga negatif 2. Berarti kalau sama-sama negatif, harus kita kurang.
Ya, kalau yang ini positif, yang ini negatif, berarti di sini harus ditambah. Kalau beda, ditambah. Kalau sama, dikurang. Ini tandanya maksudnya. Oke. Sekarang kita coba eliminasi. X dikurang 4X berapa? Min 3X ya. Min 2Y dikurang min 2Y sama dengan habis atau 0. 3Z ya, 3Z dikurang min 2Z sama dengan berapa? Plus ditambah 5Z sama dengan 10 dikurang 6 4. Kita peroleh siapa? Min 3X ditambah 5Z sama dengan 4. Kita peroleh min 3X ditambah 5Z sama dengan 4. Ini kita sebut dia persamaan keempat ya. Dari persamaan keempat ini kita lihat dia hanya ada si variabel X dan Z. Nah, ini adalah bentuk apa? SPLDV karena variabelnya hanya 2. Oke. Langkah berikutnya adalah kita eliminasi Y lagi. Jadi kalau di langkah pertama kalian eliminasi Y, berarti di langkah kedua kalian juga eliminasi si Y. Ya, ingat langkah pertama dan langkah kedua eliminasinya sama. Kalau di sini Z, berarti yang langkah kedua juga Z. Namun, di persamaan yang berbeda. Kalau yang di langkah pertama persamaan 1 dan 2, yang di langkah kedua persamaan 1 dan 3. Boleh persamaan lain? Boleh. Semisal 2, 3, yang lain kan 2, 3, boleh. Ya, di sini untuk langkah kedua, Ibu eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Oke? Kita tulis dulu persamaan 1 dan persamaan 3-nya. Oke, setelah kita tulis persamaan pertama dan persamaan kedua, ya, kita lihat si variabel Y-nya. Koefisien dari variabel Y di persamaan pertama dan di persamaan ketiga, apakah sudah sama? Belum. Kalau belum sama, kita samakan. Dengan cara apa? Kita kali silang. Oke. Kita kali yang di atas, kita kali 3. 3 dari mana? Dari ini. Dari yang nempel sama Y. Dari yang nempel sama Y ini kan ada 3. Nah, 3 ini kita taruh di atas. Yang ini 2. Ya, 2Y, 2-nya kita taruh di bawahnya. Yang di bawah kita kali 2. Supaya apa? Supaya sama. Oke, yang di atas kita kali 3 semua. Berarti gimana? X dikali 3 berarti 3X ya. Terus min 2Y kita kalikan 3 berarti min 6Y. Oke. 3Z dikali 3 berarti 9Z. Sama dengan 10 kali 3 berarti 30. Oke, yang bawahnya berarti semuanya kita kalikan 2. 3X kita kali 2 menjadi 6X. Min 3Y dikali 2 menjadi min 6Y. Min 2Z kalikan 2 menjadi min 4Z. Dan 5 kali 2 menjadi 10. Oke, coba kita lihat. Di kedua persamaan ini, koefisien dari si Y, apakah sudah sama? Sudah. Tandanya sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, berarti untuk eliminasinya harus kita kurang. Oke? Kita kurangi. Oke, satu-satu. 3X dikurang 6X menjadi min 3X. Min 6Y dikurang min 6Y sama dengan habis atau 0. 9Z dikurang negatif 4Z sama dengan positif 13Z ya. Sama dengan 30 dikurang 10 sama dengan 20. Oke? Sampai sini paham? Berarti kita dapatkan siapa? Min
3x ditambah 13z sama dengan 20. Oke, kita sebut dia persamaan ke-5. Oke, di sini Pak. Oke, di langkah ketiga, Ibu akan eliminasi si X dari persamaan 4 dan 5. Oke, kita tulis dulu persamaan 4 dan persamaan 5-nya. Yang ini persamaan 4, ya. Yang ini persamaan 5. Oke. Ibu akan mengeliminasi si variabel X-nya ini. Kita lihat yang nempel sama X atau koefisiennya. Sudah samakah? Sudah. Ya. Yang ini negatif 3, yang ini juga negatif 3. Kalau sama-sama negatif, berarti harus kita apakan? Kita kurang. Oke. Kalau sama-sama negatif atau sama-sama positif, harus dikurang. Oke. Negatif 3x dikurang negatif 3x sama dengan 0. 5z dikurang 13z sama dengan negatif 8z. Oke. 4 dikurang 20 sama dengan negatif 16. Berarti ya, kita peroleh siapa? Negatif 8z sama dengan negatif 16. Berarti z sama dengan berapa? Negatif 16 per negatif 8. Berarti z sama dengan 2. Oke, kita peroleh si z-nya sama dengan 2. Kita udah dapat salah satu variabelnya, yaitu z sama dengan 2. Oke, sampai sini paham? Dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Yang ketiga langkah ini adalah proses eliminasi. Sudah paham? Kalau gitu, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, di langkah selanjutnya, langkah keempat adalah proses substitusi. Kalau kita udah nemu salah satu variabelnya, berarti langkah selanjutnya adalah substitusi atau memasukkan. Z sama dengan 2, ya Z tadi yang udah kita dapatkan, Z sama dengan 2 ke persamaan 4. Ya, boleh ke persamaan 4, nih, boleh ke persamaan 5, oke. Tapi jangan ke persamaan 1, 2, atau 3. Jadi jangan ke persamaan ini ya. Kenapa? Karena kalau kita masukkan Z ke persamaan ini, ya, nanti kita masih mencari nilai X atau nilai Y-nya. Tetapi kalau kalian memasukkan si Z-nya ke persamaan 4 atau persamaan 5, secara otomatis kalian akan mendapatkan nilai si X. Oke? Kalau Z kita masukkan ke sini, berarti nanti kita langsung mendapatkan si X-nya. Oke, kita pilih ke persamaan 4 ya. Kita masukkan Z sama dengan 2 ke persamaan 4. Kita tulis dulu persamaan 4-nya. Oke, persamaan 4-nya sudah kita tulis. Min 3X ditambah 5Z sama dengan 4. Kita masukkan, kita substitusikan Z sama dengan 2 ke sini. Oke, Z yang ini kita ganti sebagai 2. Kita tulis min 3X, ya, min 3X ditambah 5 kali Z-nya siapa? 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan 4. Min 3X ditambah 5 kali 2 10 sama dengan 4. Oke, kita peroleh siapa? Min 3X sama dengan 4. 10 pindah ke kanan menjadi negatif 10. Min 3X, ya, sama dengan siapa? 6. Berarti X sama dengan berapa? 6 dibagi min 3. Ya, berarti X sama dengan negatif, oh ini negatif 6, ya, negatif 6 per negatif 3 sama dengan 2. Oke, kita peroleh X-nya sama dengan 2. Sampai sini paham? Untuk mendapatkan X-nya sama dengan 2,
Dengan cara substitusi. Oke, setelah kita mendapatkan si variabel z-nya dan variabel x, ya, z sama dengan 2 dan x-nya juga sama dengan 2, berarti variabel apa yang belum ditemukan? Variabel, ya betul, variabel y yang belum ditemukan. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba substitusi si z sama dengan 2 dan si x sama dengan 2 ke persamaan 2. Oke, langkah berikutnya, langkah yang kelima, kita coba substitusi z sama dengan 2 dan x sama dengan 2 ke persamaan 2. Boleh ke persamaan yang lain, boleh ke persamaan 1, persamaan 2, ataupun persamaan ke-3. Kalian pilih salah satu untuk mencari si variabel y-nya. Yang penting jangan ke persamaan 4 ataupun 5, karena di persamaan 4 dan 5 nggak ada tuh variabel y-nya. Oke, Ibu pilih persamaan yang kedua. Kita tulis dulu persamaan yang kedua. Oke, persamaan 2 bunyinya 2x dikurang y dikurang z sama dengan 3. Oke, kita masukkan si z sama dengan 2 dan x juga sama dengan 2 ke dalam sini. Oke, kita tulis dulu. Oke, 2 x-nya tadi 2, jadi 2 kali 2 dikurang y yang kita cari dikurang z-nya 2 sama dengan 3. Oke, 2 kali 2 dikurang y dikurang 2 sama dengan 3. Oke, kita selesaikan. 2 kali 2 4 dikurang y dikurang 2 sama dengan 3. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti 2 dikurang y sama dengan 3. Berarti min y sama dengan 3. 2 pindah ke kanan menjadi 2 pindah ke kanan menjadi min 2. Oke. Berarti min y sama dengan 1. 3 dikurang 2 1. Berarti y sama dengan min 1. Minnya pindah ke sini. Y sama dengan min 1. Oke deh, kita udah dapat nilai y-nya. Oke, kalau gitu kita udah dapat ketiga variabelnya. Siapa aja dia? Ya, kita himpun semuanya. Nanti HP-nya siapa? X, Y, Z 2, X-nya 2, Y-nya negatif 1, Z-nya 2. Oke, kita peroleh HP-nya 2, negatif 1, dan 2. Sampai sini dari kelima langkah ini, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan komentar di bawah atau bisa japri Ibu. Oke, sampai sini contoh soal yang kedua hari ini. Apakah sudah dipahami untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini? X dikurang 2y tambah 3z sama dengan 10, 2x dikurang y dikurang z sama dengan 3, dan 3x dikurang 3y dikurang 2z sama dengan 5. Dengan himpunan penyelesaiannya atau nilai x, y, z-nya adalah 2, negatif 1, dan 2. Bisa dipahami? Nah, jika masih ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah atau bisa WA Ibu. Nah, untuk tahu apakah si HP ini benar atau tidak, coba di buku tulisnya masing-masing apakah nilai HP ini benar dengan cara uji himpunan penyelesaian seperti contoh soal minggu lalu. Oke? Nah, jika ada yang mengalami kesulitan, sekali lagi silahkan WA Ibu. Oke? Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.